Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan besaran, turunan, dan alat ukur beserta kegunaannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Chantara Zaina Zulkarnain dari absen 8. Saya Naya Reza Nugroho dari absen 28. Saya Rahma Febriansyah dari absen 31. Saya Teuku Muhammad Gifari dari absen 34. Nah, yang pertama itu ada tekanan hidrostatis. Lambang besaran dan rumusnya itu ada pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH menunjukkan tekanan hidrostatis, Rho menunjukkan massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, H kedalaman zat cair. Satuan SI tekanan hidrostatis itu N per M kuadrat. Dimensinya itu ada M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. M menunjukkan massa, T menunjukkan waktu, L menunjukkan panjang. Yang kedua itu ada energi kinetik. Lambang besaran dan rumusnya itu ada EK dikali setengah dikali M dikali V kuadrat. EK menunjukkan energi kinetik dengan satuan Joule. M menunjukkan massa dengan satuan kilogram. V menunjukkan kecepatan dengan satuan M per S. Satuan SI-nya energi kinetik itu Joule. Dimensinya M, L kuadrat, T pangkat min 2. Berikutnya kelajuan. Rumus kelajuan adalah V sama dengan S per T, atau S sama dengan V dikali T, atau kecepatan dikali waktu. Sedangkan rumus waktu adalah V sama dengan S per T, jarak dibagi kecepatan. Dimensinya adalah L dikali T per minus 1. Menyatakan kecepatan, L menunjukkan dimensi panjang S, T menunjukkan dimensi waktu T. Jadi L dikali T per minus 1 sama dengan L per T sama dengan S per T, satuan kecepatan. Dan flux magnetik, rumusnya itu adalah B dikali A dikali cos, atau B sama dengan M per pangkat 1 dikali T pangkat min 2 dikali I pangkat min 1 dikali M pangkat cos dikali L pangkat 2 dikali T pangkat 0, karena cos adalah besaran tak berdimensi. Dimensinya adalah B sama dengan M pangkat 1 kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2 kali I pangkat min 1. Oleh karena itu, flux magnetik secara dimensional direpresentasikan sebagai M pangkat 1 dikali L pangkat 2 kali T pangkat min 2 dikali I pangkat min 1. Selanjutnya ada momentum. Momentum adalah ukuran kesulitan untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Rumus momentum adalah P sama dengan M kali V. M disebut sebagai massa benda dan V disebut sebagai kecepatan benda. Satuan SL-nya yaitu kilogram per ms. Dimensinya adalah M kali L kali T pangkat min 1. Dan selanjutnya ada tekanan. Tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu luasan tertentu. Rumus tekanan adalah P sama dengan F per A. F disebut gaya dan A disebut luas permukaan. Selanjutnya ada benda potensial. Benda potensial itu adalah perbedaan energi potensial listrik antara dua titik dalam suatu medan listrik, sering disebut dengan tegangan. Rumusnya adalah V sama dengan W per Q. W disebut usaha dan Q sebagai muatan listrik. Berikutnya adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda menjadi bergerak secara melingkar. Rumusnya adalah AS sama dengan V kuadrat per R. V adalah kecepatan dan R adalah jari-jari. Satuan SI-nya adalah Newton dan dimensinya adalah M, L, T pangkat min 2. M adalah massa, L adalah panjang, dan T adalah waktu. Kemudian ada momen. Momen adalah kuantitas fisik pada jarak tertentu dari titik acuan. Rumusnya adalah I sama dengan mr kuadrat. M adalah massa,
Dan R adalah jarak. Satuan SI-nya adalah kilogram atau meter persegi. Dimensinya adalah ml kubik. Kemudian ada kapasitas. Kapasitas itu adalah daya tampung. Rumusnya adalah C sama dengan EO A per D. EO itu adalah permitivitas ruang benda. Kemudian satuan SI-nya adalah F. Dimensinya adalah M pangkat min 4, L pangkat min 2, T pangkat 4, dan I pangkat 2. Dan yang pertama pada gambar alat ukur dan kegunaannya itu adalah Neneka Okaos. Kegunaannya untuk mengukur massa benda atau hujan. Yang kedua itu gambar yang bernama itu meteran. Kegunaannya itu adalah untuk mengukur panjang. Dan nama alat ukur yang ketiga itu adalah stopwatch. Kegunaannya untuk mengatur waktu yang ingin dijalankannya. Yang keempat ada termometer untuk mengukur suhu. Yang kelima ada avometer untuk mengukur kuat arus dan tegangan listrik. Yang keenam ada luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya. Yang ketujuh ada jangka sorong. Jangka sorong itu berfungsi untuk mengukur suatu benda panjang dan tebalnya, baik mengukur dimensi dalam maupun dimensi luar. Kemudian yang ke-8 itu ada speedometer. Speedometer itu adalah alat ukur untuk mengukur kecepatan suatu kendaraan bermotor. Yang ke-9 itu ada tensimeter. Tensimeter itu adalah untuk mengukur tensi darah untuk manusia. Yang ke-10 itu ada gelas ukur. Gelas ukur itu fungsinya untuk mengukur volume bahan makanan. Yang ke-11 itu adalah mikrometer skrup yang berfungsi untuk mengukur diameter benda. Berikutnya yang ke-12 itu ada pengukur tekanan ban.